bagaimana bumi yang kita hidupin sekarang ini bisa tetap ramah bagi manusia dan bagi semua makhluk hidup yang ada di dalamnya gitu. Tapi saya kemudian menjadi ingin tahu gitu ya Bang, apa kemudian persamaan ya antara keadilan ekologis dan ekosipasi gitu. Dengan itu dia melihat alam itu sebagai objek. Itu kelemahan yang pertama dari konsep emansipasi. Yang kedua adalah konsep emansipasi itu dia gagal melihat ya kan ancaman-ancaman kontemporer, terutama dari apa yang disebut dengan gejala kiamat antropologis. Jadi itu perkembangan yang cukup progresif sebetulnya, bahwa kemudian manusia mulai berpikir kalau alamnya hancur, manusianya hancur juga, tidak bisa bertahan. Tapi konsepsi yang selalu berulang dari tahun, maksudnya kejadian yang berulang dari tahun 70-an sampai sekarang adalah ketika negara-negara melakukan konferensi terkait lingkungan hidup, manusia, dan keberlanjutan. Halo sahabat Walhi, ketemu lagi dengan saya Uli Arta Siagian di podcast Opsi, obrolan penting tapi santai. Kali ini kita akan bahas soal keadilan ekologis dan ekosipasi. Jadi kita sengaja buat tema ini sebagai tema podcast, mengingat pada bulan ini Walhi akan mengadakan Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup ke-14 di Sumba, yang mana temanya adalah bagaimana kita memperteguh daulat rakyat untuk keadilan ekologis gitu. Jadi ini menjadi salah satu latar belakang kenapa kemudian tema opsi kali ini kita mau ngebahas soal keadilan ekologis. Dan hal lainnya juga pasti teman-teman sahabat Walhi sudah sering mendengar ya, belakangan waktu terakhir banyak yang membahas soal ekosipasi, dan kita akan ngebahas apa sih sebenarnya ekosipasi itu dan apa hubungannya atau kesamaannya atau bahkan mungkin perbedaannya ekosipasi dengan keadilan ekologis. Tentunya dalam opsi ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh dua orang abang-abang di sebelah saya ya. Saya panggil abang saja supaya tidak terlihat sangat tua sekali meskipun satu orang ubannya sudah banyak ya. Saya tetap panggil abang. Ada Bang Islah. Bang Islah adalah Deputi Internal Walhi Nasional, dan ada Bang Robertus Robert, dosen sosiologi ya Bang ya, di Universitas Negeri Jakarta, dan juga praktisi hak asasi manusia gitu. Apa kabar abang-abang? Kabar baik, Uli. Baik, Bang Islah jangan tegang. Bang Islah tegang sekali ya. Bang Islah tegang karena buka topi tadi. Iya. Oke, siang ini kita mau bahas dua hal, Bang. Ya, satu itu keadilan ekologis dan ekosipasi. Seperti yang tadi di belakang sebelum kita tampil di podcast ini, saya ngobrol gitu dengan Bang Robert ketika membaca pidato guru besarnya tentang ekosipasi ya, satu emansipasi ekologis gitu. Wah, ya. Ya, sebagai politik kewargaan baru gitu ya. Saya kemudian memikirkan gitu ya, bahwa secara substansi ekosipasi ini sebenarnya sama dengan keadilan ekologis ya. Satu tuntutan yang selama ini disampaikan oleh Walhi gitu, agar kemudian bagaimana bumi yang kita hidupin sekarang ini bisa tetap ramah bagi manusia dan bagi semua makhluk hidup yang ada di dalamnya gitu. Tapi saya kemudian menjadi ingin tahu gitu ya Bang, apa kemudian persamaan ya antara keadilan ekologis dan ekosipasi gitu. Nah, di sesi pertama ini mungkin Bang Robert bisa menjelaskan apa sih sebenarnya ekosipasi itu. Oh, oke. Kasih Uli ya. Jadi ekosipasi itu sebenarnya satu gagasan yang ingin menempatkan antara manusia dengan makhluk-makhluk terestrial lainnya, ya, makhluk manusia dan non manusia itu ada di dalam satu jaringan keaktoran yang setara.
Itu pandangan dasarnya seperti itu. Nah, mengapa begitu? Nah, dan kenapa dikasih nama ekosipasi ya? Nah, ini berangkat dari kritik bahwa konsep yang lama yaitu emansipasi itu sudah tidak mampu lagi lah untuk menjawab pertama dia konsep emansipasi itu sangat antroposentrik, yaitu sangat memusatkan diri pada manusia sebagai pusat alam semesta ini. Dan yang kedua, konsep emansipasi itu, nah oleh karena dia sangat antroposentrik, maka dia memiliki kelemahan yang fundamental di dalamnya, yaitu dia menomorduakan alam. Ya kan, ketika dia meletakkan manusia sebagai pusat keaktoran dalam semesta ini, maka dengan itu dia melihat alam itu sebagai objek. Itu kelemahan yang pertama dari konsep emansipasi. Yang kedua adalah konsep emansipasi itu dia gagal melihat, ya kan, ancaman-ancaman kontemporer, terutama dari apa yang disebut dengan gejala kiamat antropologis. Apa itu kiamat antropologis? Kiamat antropologis adalah ancaman kehancuran bumi yang disebabkan oleh manufacture risk, risiko-risiko yang diciptakan oleh manusia sendiri. Jadi kiamat antropologis itu bukan kiamat biblikal, melainkan kiamat yang diakibatkan oleh kerusakan-kerusakan dari industri dan teknologi yang dibikin oleh manusia sendiri. Nah, itulah kenapa kemudian berdasarkan kelemahan dalam konsep emansipasi itu, maka kita harus mencari satu konsep baru, ya kan, konsep baru yang bisa merangkum kebutuhan-kebutuhan pembebasan manusia bersama-sama dengan pembebasan alam. Nah, itulah kemudian kita simpulkan dalam satu konsep yang namanya ekosipasi. Jadi ekosipasi adalah upaya bersama-sama untuk meletakkan manusia dan alam itu dalam satu modus keaktoran yang setara untuk sama-sama membebaskan dirinya. Artinya manusia, hutan, sungai, batu itu adalah satu subjek yang setara. Sip. Kita ke Bang Islah. Ya. Jadi keadilan ekologis itu kan sebenarnya secara substansi juga sama ya Bang. Artinya dalam satu jejaring kehidupan kita ini manusia, alam itu dilihat setara gitu, dan tidak ada yang boleh mendominasi gitu. Nah, dari penjelasan tadi terkait ekosipasi, Bang Islah bisa mengelaborasinya dalam konteks konsep keadilan ekologis yang selama ini didorong oleh Walhi. Ya, jadi kalau kita bicara keadilan ekologis, sebetulnya dia di Walhi itu di pasca 90-an lah ya, Walhi membicarakan keadilan ekologis. Sebelum itu kita bicara terkait hak-hak manusia terhadap alam. Nah, kalau kita bicara lebih jauh, ya, jadi kira-kira saya ingin tempatkan kenapa Walhi kemudian mengangkat keadilan ekologis sebagai satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh semua manusia, ya, bahwa kita tuh harus punya konsep ini manusia sekarang itu. Nah, tadi Bang Robert sudah singgung tuh tentang kiamat besar, ya. Bumi kita ini tercipta sekitar 6,4 miliar tahun yang lalu, ya. Di dalam 6,4 miliar itu sudah ada 2 kali paling tidak, ya, yang besar kematian massal, hancuran total bumi ini, ya. Jadi makhluk hidupnya itu punah semua. Itu kita bisa temukan pada lapisan-lapisan bumi banyak sekali itu, pokoknya zaman Jurassic itu pun punah total. 250 tahun yang lalu lah. Nah, yang mengkhawatirkan sekarang ini kan kenapa siklusnya jadi cepat sekali. Dan kemudian manusia di bumi ini, di seluruh dunia mengakui bahwa ini karena ulah tangannya manusia. Ya. Walhi sendiri lebih tepatnya akan bicara bukan faktor manusia, tapi faktor sistem dalam 200 tahun terakhir atau 200-300 tahun terakhir, ya, yang kita sebut
Capitalocene, zamannya kapital yang menyebabkan percepatan. Saya kembali kepada bagaimana konsep keadilan ekologis itu muncul. Konsep keadilan ekologis itu muncul gini. Awalnya manusia itu kan berpikir tentang dirinya dan alam. Itu bahasa kemunculan filsafat lah. 500 tahun yang lalu di Yunani itu ramai orang bicarakan itu. Manusia sangat inferior dengan alam di awal gitu. Sampai sekitar abad 17 kira-kira gitu ya. 17-18 abad Renaissance ya. 16-17 18 manusia berpikir bahwa dirinya bisa lebih superior dari alam. Itulah yang tadi Bang Robert singgung tentang antroposentrisme, anthropocence. Jadi karena seluruh manusia merasa lebih superior dengan alam, maka bumi ya yang biasa kita sebut apa abiotik pada makhluk hidup, ada yang non hidup itu lebih rendah dari manusia, dan manusia bisa ngapain aja dengan alam itu. Tapi kemudian mulai muncul bahwa kalau manusia boleh ngapain aja terhadap alam, ternyata banyak kejadian yang menyebabkan manusianya sendiri terancam. Namanya pencemaran ya, karena pencemaran pabrik buang limbah sembarangan tercemar lingkungannya, pertaniannya rusak, maka pangannya berkurang dan air juga tidak bisa dikonsumsi. Nah, di kira-kira 1970-an gitu ya, mulai muncul kesadaran bahwa manusia punya hak untuk alam itu. Ya. Di Indonesia sendiri hak itu muncul nanti kemudian di tahun 99 ya, Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu sudah mulai mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai haknya manusia. Jadi itu perkembangan yang cukup progresif sebetulnya, bahwa kemudian manusia mulai berpikir kalau alamnya hancur, manusianya hancur juga, tidak bisa bertahan. Tapi konsepsi yang selalu berulang dari tahun, maksudnya kejadian yang berulang dari tahun 70-an sampai sekarang adalah ketika negara-negara melakukan konferensi terkait lingkungan hidup, manusia, dan keberlanjutan, itu masih melihat bahwa manusianya tapi nggak boleh terganggu. Jadi boleh ada pencemaran asal bisa teratasi gitu. Yang di lapangan jarang itu terjadi, atau bahkan beberapa negara tidak peduli, atau bahkan ya boleh ada kerusakan lingkungan tapi bukan di negara saya tapi di negaramu. Nah itulah yang kenapa negara-negara selatan atau negara-negara dunia ketiga atau negara-negara periferi selalu menjadi korban dari kerusakan lingkungan, karena banyak industri kotor di dunia itu dibangun di negara-negara ketiga itu. Jadi dari situ mulai Walhi sendiri ya, setelah berhasil memasukkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya, dia berpikir mulai lebih jauh lagi, apa yang harus di atas ini, apa yang lebih esensial dari hak asasi manusia ini adalah kemudian kita berpikir tentang keadilan ekologis, di mana manusia bukan hanya berpikir alam boleh itu harus berkelanjutan agar dia bisa melayani manusia, tapi manusia juga harus mulai berpikir bahwa alam sendiri punya hak. Ya, kalau di dunia kemunculannya bisa dilihat umpamanya di Latin itu di Amerika Latin ya, terkait konsep Mother Earth itu ya, ibu bumi. Tapi di Nusantara sebetulnya juga banyak sekali. Berarti pergeseran dari hak atas lingkungan menjadi hak lingkungan itu sendiri gitu ya. Itu yang kemudian
dalam sebuah gerakan itu yang dituntut oleh Walhi gitu ya, agar konteks keadilan itu dalam sistem yang jejaring ekologis ini bisa terwujud, kira-kira begitu ya. Ya, oke. Kalau misalnya saya bisa menarik tadi Bang, keadilan ekologis itu kan sebenarnya suatu tuntutan gitu ya, atau sebuah gerakan gitu. Dan ekosipasi itu adalah dalam konteks paradigmatik gitu ya. Nah, pada titik mana misalnya dia bisa bertemu gitu, atau misalnya atau tepatkah misalnya saya mau bilang bahwa syarat untuk menuju keadilan ekologis itu adalah ekosipasi? Ya, gitu. Sebenarnya gini, ekosipasi itu dipikirkan dalam rangka memberikan basis filosofis, basis filosofis bagi politik lingkungan yang baru. Nah, ini kan tuntutan untuk keadilan ekologis ini kan bagian dari the new environmental politik, ya kan, dari tadi yang perkembangannya itu dijelaskan tadi oleh Islah tadi itu. Kalau tahun 90-an isunya masih hak atas lingkungannya di bawah. Maka ini paradigma atau perspektif orang sudah berubah. Kita tidak lagi boleh melihat lingkungan itu sebagai objek yang kita pikirkan semata-mata yang oleh karena ya kan, tetapi dia harus kita letakkan sebagai satu aktor yang setara. Nah, ini jelas pergeserannya ya. Nah, jadi ekosipasi itu kita sebutnya sebagai satu nama generik lah ya, untuk yang memberikan basis filosofis untuk segala macam segala aktivitas politik lingkungan yang baru ya, atau gerakan sosial yang muncul dari situ gitu. Tadi disinggung juga oleh Islah satu istilah yang sebenarnya itu dikemukakan oleh orang yang namanya Jason Moore, Capitalocene ya. Jadi kritiknya Jason Moore itu adalah kalau kita mengatakan bahwa ini antroposentrisme basisnya, kata dia kayaknya kurang fair karena nggak semua manusia berpikir seperti itu. Nah ya, Moore sebenarnya ini argumennya Moore ini sebenarnya nggak kuat-kuat amat dalam soal itu, tapi kita bisa mengerti itu tujuan dia apa. Tujuan dia itu kan Anda mengatakan bahwa yang menghasilkan sistem yang merusak ini itu kan kapitalisme. Nah, yang di dalam tradisi pemikiran yang klasik lama itu, kapitalisme itu semata-mata dipandang sebagai sistem ekonomi. Nah, kata Moore, jangan. Kita harus berubah juga nih melihat kapitalisme. Kapitalisme ini bukan sekedar sistem ekonomi, tetapi kapitalisme itu adalah web of life, kata dia. Satu sistem yang memberikan basis bagi seluruh jaring kehidupan ini. Gitu loh. Jadi kapitalisme as a web of life. Nah, dengan itu sebenarnya dia mau mengatakan, dia mau memperluas bahwa kapitalisme itu bukan hanya merusak, bukan hanya menciptakan hubungan penindasan manusia dengan manusia lain, buruh, majikan, tetapi juga dia menghasilkan hubungan-hubungan penindasan antara manusia dengan alam juga. Nah, itu yang dengan itu dia mau menjangkau satu teori, satu pandangan yang lebih kritis yang semula hanya menjangkau problem penindasan manusia terhadap manusia, tapi juga dia perluas untuk mencakup penindasan manusia terhadap alam gitu. Nah, itu sebenarnya dari segi itu gagasan semacam ini dia memperkuat gagasan ekosipasi itu. Nanti pada tahap solusi misalnya ya, Jason Moore kan dia nggak mengusulkan satu bagaimana politik lingkungan yang baru. Ada seorang pemikir Jepang yang namanya Kohei Saito yang bersama-sama dengan pemikir Eropa lain merumuskan apa yang disebut dengan degrowth, ya kan, degrowth. Jadi ekosipasi kan tadi itu satu prinsip, satu pandangan, ya kan, satu prinsip filosofis yang mau menempatkan manusia dalam kesetaraannya dengan makhluk-makhluk spesies lain, ya kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan itu kita harus melihat realitas ini sebagai tidak lagi terpilah-pilah berdasarkan misalnya gini, oh ini realitas ekonomi saja, oh ini sains aja, ya kan, oh ini kebudayaan saja, enggak gitu loh. Realitas kita itu bersifat hibrid. Mana-mana yang ekonomi, mana-mana yang budaya, mana-mana sains itu nggak pernah bisa dipisahkan, gitu loh. Contohnya apa? Contohnya pandemi. Kita mau nyebut apa terhadap pandemi itu? Pandemi itu kan bukan sekedar gejala kimiawi.
Ya. Bukan sekedar gejala biologi oleh karena virus. Betul ada virus sebagai aktor di situ, tetapi juga ada globalisasi, ada politik, vaksin, ada ada ekonomi, ada persoalan kelas sosial di dalam masyarakat, difasilitasi oleh teknologi, ya kan dia, jadi campur itu. Nah, tidak ada satupun gejala di dunia ini yang bersifat tunggal dan steril. Semua gejala itu dia bersifat campuran, hibrid. Nah, artinya apa? Artinya antara yang manusia, yang alam, yang budaya dengan yang sains, ya kan? Itu semua saling berlalu lalang. Nah, begitu ini harusnya membuat kita sadar untuk mengubah cara pandang kita. Yaitu apa? Disitulah makanya penting untuk menekankan bahwa antara manusia dengan alam, antara manusia dengan sungai, manusia dengan oksigen, dengan lampu di sini, itu tidak lagi bisa kita lihat sebagai satu dalam relasi yang terpilah-pilah. Kita semua itu udah ada dalam web of life, web of network antara manusia dengan yang lain-lainnya itu, gitu loh. Nah, disinilah makanya antara manusia dan bukan non manusia itu harus kita pikirkan sebagai aktor yang setara, gitu loh, itu ya. Nah, masih di Bang Robert nih, kalau kita mau tarik ya ekosipasi ini sebagai satu lensa baru dalam proses advokasi gitu ya, kira-kira bagaimana cara kita menggunakannya gitu ya kan? Nah, baik dalam baik dalam tataran strategis gitu ya maupun etik. Ya, gitu. Nah, kalau etiknya tadi kita sudah temukan, ya kan, bahwa bagaimana kita harus jadi gini, yang pertama adalah kita mesti memperluas politik kewargaan kita. Ya, bahwa yang disebut warga itu tidak lagi cukup hanya manusia. Ya kan. Nah, oleh karena politik kewargaan itu diperluas, maka hak juga harus diperluas. Otomatis kan begitu. Nah, oleh karena itu, maka ya, kalau pakai istilah filsuf Prancis itu, kita mesti mendorong apa yang disebut Parliament of Things. Jadi parlemen benda-benda. Harus ada perwakilan gunung, sungai, gajah, ikan, laut di DPR kita. Siapa yang harus bicara ini? Nah, ini implikasi perwakilannya. Dari gagasan ekosipasi ini. Kan selama ini sistem politik kita itu hanya mengenal aktor itu hanya manusia. Tapi kebutuhan kita saat ini untuk mencegah kerusakan iklim yang lebih parah, untuk menjamin keadilan ekologis, itu kan kita harus mencari aktor-aktor baru yang bisa bicara tentang ini semua ini. Nah, siapa mereka ini? Ya, kita harus bisa menghadirkan sungai, gunung, alam di situ. Nah, nanti kan orang tanya, kamu udah gila? Gimana kita mau dengar harimau ngomong? Dia bisa bicara, tapi problemnya kan kita yang tidak bisa mendengar. Problemnya adalah bagaimana kita bisa mendengar mereka, bagaimana kita bisa mendengar laut, kita bisa mendengar pohon. Nah, kita perlu dua hal, satu teknologi dan dua kebudayaan untuk mendengar ini. Tapi ini Bang, kalau di dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ya kan? Itu sudah diakui itu legal standing satu organisasi lingkungan gitu ya sebagai wali dari hutan, sungai, satwa dan lain sebagainya. Apakah misalnya itu cukup gitu atau perlu ada terobosan yang lain? Satu contoh misalnya yang terjadi di Riau. Di Riau itu menarik ya, waktu kasus Tesonilo kemarin ada inisiatif datang dari gubernur dan poldanya, kalau Kapoldanya, untuk mengangkat dua gajah itu, siapa namanya? Dua gajah, Domang dan siapa gitu, menjadi warga Riau. Anggota DPR-nya protes. Ini nggak mau mengerti nih undang-undang kependudukan nih. Nah, itu debat udah sampai situ nih. Sekalipun, tapi di Riau. Nah, ini sebenarnya ada halangan, tapi itu menunjukkan satu kemajuan dalam diskursus legal kita, gitu loh, bahwa ini sudah dipikirkan sampai ke situ, ada upaya sampai situ, walaupun mungkin tidak dipikirkan utuh secara konseptual, ya kan? Nah, ada problem di undang-undang kewarganegaraan kita. Jadi misalnya kalau di Selandia Baru kan ada satu danau yang dilindungi, dia dikasih status sebagai warga negara terkehormatan, ya kan? Ada satu buku yang ditulis, saya lupa kok namanya, Can Tree Speak for saya kok jadi lupa itu. Apakah pohon bisa membicarakan dirinya di pengadilan?
Itu buku awal tuh yang bicara soal hak legal dari makhluk-makhluk ini gitu. Ya, itu udah sampai ke situ perdebatan kita ini. Nah, ini bisa kita dorong sebenarnya. Ini bisa kita dorong. Itu yang pertama. Jadi politik kewargaan ini mesti kita perluas. Yang kedua adalah gini tadi ya kan. Salah satu basis dari politik dari ekosipasi adalah karena kita melihat hidup itu dengan makhluk lain itu sebagai aktor yang setara, maka politik lingkungan baru itu juga adalah selalu harus dilihat dalam skala jaringan, gitu. Manusia nggak bisa sendiri, dia harus bersama dengan yang lain. Manusia dengan manusia juga nggak bisa sendiri. Ya, jadi selalu kalau kita menggunakan kerangka ekosipasi, maka basis politik ekosipasi adalah berpolitik di dalam jaringan antar aktor. Ya, karena kita nggak bisa mengklaim bahwa kita yang paling penting, aktor yang paling penting, aktor lain juga penting, ya kan, dan itu harus ada politik itu harus bersama di dalam jaringan gitu. Semakin problemnya makin besar, jaringan harus semakin diperkuat. Nah, ini implikasi politis dari ekosipasi. Nah, yang kedua adalah seperti juga tadi yang diusulkan, syarat lain dari kebijakan selain memperluas politik kewargaan kita untuk menjangkau makhluk-makhluk multispesies, syarat yang kedua adalah mau nggak mau, kan karena kita kejar-kejaran ya, dan kita lihat bahwa matriks kerusakan dan kehancuran jauh lebih cepat dari matriks pemulihan. Ya kan, ini nggak kekejar ini kalau kita hanya berdiam diri dengan dengan time frame yang ada ini. Mau nggak mau, maka kita mesti mendorong yang nama degrowth. Degrowth itu bukan artinya kita anti perkembangan, anti pertumbuhan. Tapi dalam khusus untuk Indonesia, degrowth itu artinya adalah kita memutuskan atau setidaknya menunda, menghentikan berbagai macam model pertumbuhan yang merusak dan serakah. Termasuk model konsumsi yang serakah. Gitu loh, ya kan? Ini mesti kita stop. Artinya itu bisa dipakai sebagai alasan misalnya untuk kita melakukan koreksi terhadap kebijakan buruk hari ini. Iya. Sebut saja misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya. Ya kan, misalnya sawitisasi seluruh. Jadi contoh misalnya kita ambil lagi contoh Riau. Riau tahun 80-an itu hutannya 82%. Sekarang sekarang tahun 2025 berarti 40 tahun, sekitar 40-an tahun setelah itu. Terbalik. Hutannya nggak nyampe 20%. Ya kan? Kecuali kita anggap kebun sawit sebagai hutan. Gitu loh. Semua diganti sawit. Nah, kemarin kita ketahui ada fakta bahwa hutan lindung pun sudah jadi sawit. Ya kan? Nah, di growth itu misalnya contohnya adalah ya kan? Kita balikin deh semua. Ya kan, yang dulu hutan harus balik jadi hutan. Nah, barangkali untuk sekarang, nah di sini memang kita perlu ekonom-ekonom yang juga berpihak pada keadilan ekologis. Kan kita boleh beradu pendapat, beradu bertengkar misalnya dengan ekonom-ekonom yang mengatakan bahwa keberadaan sawit macam-macam itu lebih memberikan dampak ekonomi buat orang nih, ya kan? Kita ikuti logika ini, tapi kita ajukan satu pandangan lain. Dalam kurun waktu hari ini, ya kan, kita ukur secara ekonomi itu nilai eksternalitas negatifnya. Dari bencana banjir, kerusakan lingkungan jangka panjang, daya dukung lingkungan untuk intergenerasional gitu. Kita ukur mana yang lebih merugikan. Alam kembali ke sawit kembali ke hutan atau semua mau kita sawitkan gitu. Saya mau ke Bang Isla dulu. Ya, Bang. Tadi kan sebenarnya Walhi itu punya banyak rekam jejak ya, pengalaman mewakili hutan gitu ya untuk menggugat gitu. Misal kita pernah juga mencoba itu pada saat itu Indorayon. Jadi itu adalah gugatan pertama Walhi gitu ya, sehingga legal standingnya diakui di Undang-Undang 32 2009 gitu. Nah, tapi dari sepanjang pengalaman Walhi mewakili gitu ya lingkungan untuk melakukan gugatan gitu ya,
apakah itu maksimal atau bahkan sebenarnya benar tadi kita butuh hal-hal baru gitu yang lebih progresif gitu, karena kan sekarang kalau kita lihat krisis ini kan pakai pendekatan planetary boundaries aja ya Bang, kita udah melampaui 6 batasan gitu udah kan, melanggar 6 batasan. Betul. Gimana Bang kira-kira? Yang kita lihat itu kan bagian dari sejarah perkembangan peradaban kita ya. Jadi seandainya pohon bisa menggugat, dia akan menggugat. Seandainya ubur-ubur bisa lapor, dia akan lapor. Banyak ubur-ubur mati di laut. Kira-kira begini, itu waktu Walhi melakukan gugatan tahun 1888-89, itu kan konsep gugatan itu belum diakui di Indonesia. Nah, tapi dengan mengambil contoh-contoh perkembangan dan teori-teori termasuk buku yang tadi disebutkan itu, maka Walhi mengajukan dirinya bahwa pohon, sungai, hutan ya, dan makhluk hidup lain itu punya hak yang sama. Jadi itulah gugatan pertama Walhi, dia mengatasnamakan lingkungan hidup ya. Nah, baiknya gugatan itu diterima oleh pengadilan sehingga sidang berjalan. Dengan demikian tadi bahwa Walhi mendapatkan legal standing menjadi wali bagi lingkungan hidup ya. Dan kemudian diadopsi di Undang-Undang 27 tahun 97 bahwa setiap organisasi lingkungan itu bisa menggugat atas nama lingkungan ya, dengan membuktikan bahwa organisasinya bekerja untuk lingkungan. Nah, dalam konteks ini maka sebetulnya undang-undang menempatkan organisasi lingkungan hidup ya, yang dia bisa membuktikan bahwa dirinya concern terhadap lingkungan gitu, itu bisa menjadi wali bagi lingkungan, bagi pohon. Bahkan Walhi pernah menjadi wali bagi gajah di Sumatera. Ya, waktu itu ada kasus pembangunan bendungan besar ya di antara Riau dengan Sumatera Barat ya. Itu daerah gajah itu kemudian terganggu. Tapi waktu itu tidak peduli, pemerintah nggak peduli, ruang juga tertutup untuk advokasi di sini. Kita melakukan gugatan terhadap orang yang organisasi yang ngasih pembiayaan pembangunan bendungan itu. Maka kita menggugat sampai ke Jepang waktu itu. Persidangannya jalan dan lain sebagainya, walaupun nanti di akhirnya kemudian kita kalah gitu ya. Tapi bahwa ya semua makhluk hidup itu punya hak yang sama dengan manusia, itu sudah bisa dikatakan demikian. Atau bahkan yang makhluk yang tidak hidup itu bisa diwakili oleh manusia ketika manusianya berpikir dia setara dengan alam. Nah, cuma Mbak Wati, ada yang berbahaya juga di pikiran ketika kita bilang manusia setara dengan makhluk hidup yang apa itu lain. Bahayanya? Ya. Bahayanya ketika kita tidak melakukan kritik terhadap antroposentris ini. Antroposentrisme. Ya, kita punya sejarah yang buruk, banyak sejarah buruknya. Apa? Ketika orang berpikir tentang konservasi tanpa manusia di situ, maka yang terjadi adalah penggusuran masyarakat adat. Ya. Nah, ini banyak sekali contohnya ya di Kalimantan, di Sumatera, di Papua gitu ya. Itu masyarakat adat dikeluarkan dari daerah konservasi karena dianggap mengganggu kawasan itu. Padahal kawasan itu ditetapkan secara politik. Kemudian Walhi melakukan riset-riset di banyak tempat dan menemukan bahwa manusia-manusia yang hidup di situ, masyarakat adat yang hidup di situ, itu sebetulnya mereka memakai cara hidup yang selaras dengan alam. Jadi mereka nggak merusak di situ dan lain sebagainya. Jadi maka kesimpulan kita sampai pada tadi, kenapa yang harus dikritik ini sistemnya pertama. Ya. Gagasan terkait itu harus
di sistemnya harus dikritik begitu, sistemnya harus berubah. Bang Robert tadi sebut the growth ya. Walgi sendiri menulis ada satu buku yang dikeluarkan ya terkait ekonomi Nusantara. Itu banyak kritik soal ekonomi di situ. Intinya kita mau bilang ekonomi ini tidak harus vis-a-vis dengan lingkungan hidup. Dia bisa jalan bareng. Apa contohnya di buku itu kita riset di beberapa daerah membuktikan bahwa itu bisa bareng. Gitu. Nah, oleh karena itu bisa kita sebut begitu, apa degrowth-nya Indonesia itu yang kita rumuskan sebagai ekonomi Nusantara. Jadi ukurannya bukan pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu kan sebagai sebuah ukuran dia mengandaikan naiknya konsumsi sehingga tumbuh. Betul. Nah, sementara makin banyak kita konsumsi, makin besar eksploitasi. Besar kita eksploitasi dan ekstraksi. Nah, yang kemudian pertumbuhan tidak dihitung secara adil. Ya, jadi umpamanya satu daerah kita sebut Maluku Utara, ya anggap Bang Robert tumbuh 27%, besar sekali. Sementara di masyarakatnya nggak tumbuh. Kenapa? Karena ada modal masuk aja. Akumulatif dia. Ya, beli barangnya dari luar, jadi modal tercatat sebagai masuk, tapi beli barang dari luar, ahli dari luar, jadi modal itu keluar lagi. Angkanya tumbuh, tapi tidak terjadi keadilan. Seakan-akan yang miskin diwakili di angka itu, kalau kan enggak. Tapi kan itu memang watak dari PDB kan? Iya kan? Artinya sebenarnya kalau kita mau pakai degrowth sebagai model ekonomi kita juga harus bisa mendekonstruksi itu. Iya, kita harus punya ukuran-ukuran sendiri untuk pertumbuhan. Yang kita ukur bukan yang kayak begituan, ya kan? Iya, betul. Mesti mengubah lah. Kita bisa ukur itu, kita ukur kesejahteraan, kesejahteraan penduduk manusia warga negara. Kemudian juga kualitas hidup. Jadi tingkat otonominya bisa kita ukur. Dan itu harus dilihatnya menyeluruh, tidak tidak dihitung sebagai angka-angka yang kemudian bisa terwakili rata-ratanya gitu. Nah, itu makanya kan dalam konteks degrowth, kalau model pertumbuhannya seperti itu, ya kan, misalnya di satu daerah yang isinya cuma nikel, ya kan, wah, PDB-nya tinggi. Tapi kantong-kantong kemiskinan juga tinggi. Yang punya tambang itu, yang punya industri nikel di situ siapa? Iya, betul. 1-2 orang aja, gitu. Nah, tapi di dalam statistik 1-2 orang ini dianggap sudah mewakili keseluruhan populasi dari tempat itu. Itu kan kelemahannya di situ, gitu. Betul. Sementara yang bawah nggak tahu apa-apa di situ, menikmati eksternalitas negatifnya, pencemarannya. Nah, jadi sebenarnya ekosipasi ini kan bukan sesuatu yang utopis ya, Bang? Enggak. Karena mungkin nanti Bang Isla bisa jelasin gitu. Banyak sekali sebenarnya praktik-praktik hidup yang sesuai dengan filosofis ini gitu ya. Dan itu dihidupin oleh masyarakat adat sampai sekarang gitu. Mungkin nanti bisa dielaborasi oleh Bang Isla gitu. Dan Bang Robert bisa ngelihat apakah benar ini adalah cara hidup atau praktik hidup yang sesuai dengan filosofi ekosipasi tadi. Ya tadi kan ya, ketika kita tiba pada the parliament of thing, siapa yang bisa mewakili alam, ya kan, di situ. Ya kalau alamnya masih belum bisa bicara sendiri, atau kita belum bisa mendengar, alamnya belum bisa ngomong sendiri, ya kita mesti mencari orang-orang, teknologi, pengetahuan, kebudayaan yang bisa mewakili alam. Ya kan, teknologi kalau bisa membantu, masyarakat adat udah pasti di situ, organisasi-organisasi lingkungan ada di situ. Nah, inilah aktor-aktor baru sebenarnya di dalam politik ekosipasi itu, gitu ya kan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua juga yang penting ini menurut saya adalah, nah, untuk Indonesia ini kita harus gini, ada ini problem ya dalam perjuangan ekosipasi dan keadilan iklim ini adalah
kita sering dituduh orang sebagai orang-orang yang menjual ketakutan terhadap kiamat untuk mencapai sesuatu. Ya kan, ini yang harus kita jawab juga, gitu ya. Ini satu pandangan yang keliru, ya kan? Kelirunya di mana? Satu, ya kan? Kalau katakanlah orang seperti Donald Trump, dia nggak percaya akan ada kiamat. Kiamat yang diakibatkan, dia nggak melihat hubungan antara perlunya keadilan ekologis dengan kiamat. Karena ya kiamat is kiamat, tapi industri untuk kesejahteraan mesti jalan sendiri. Seakan-akan itu nggak ada hubungan. Kenapa nggak ada hubungan? Argumen dia mesti time frame. Untuk tiba dari apa yang kondisi kerusakan hari untuk tiba pada kiamat, itu jauh lah, kata dia. Nah, ini yang menurut saya yang kita sebut dengan yang namanya istilahnya itu kelupaan akan kiamat, atau yang basisnya adalah ini nih. Kok saya jadi lupa itu. Jadi gini ya kan, manusia ini kan sebenarnya dalam hubungannya dengan teknologi, dia suka lupa sama implikasi-implikasi etis. Contoh, manusia menemukan nuklir, ya kan, dia pakai bom, Perang Dunia Kedua, ya kan, itu kan otomatisasi yang bom itu. Nah, dia nggak melihat tuh akibat dari perbuatannya itu ada ratusan ribu orang mati. Betul. Nah, artinya apa? Sebenarnya kiamat itu terjadi, kiamat antropologis itu. Cuma karena dia berjarak, kita anggap seolah-olah nggak ada hubungan, nggak ada apa-apa. Persis itulah argumen-argumen, persis itulah mentalitas dari argumen yang mengatakan bahwa kalian ini orang-orang yang menggaungkan keadilan iklim ini, orang-orang yang menjual ketakutan terhadap kiamat. Kiamat itu udah nyata. Kiamat antropologis, kiamat mesin. Iya kan? Cuma karena dia bersifat distansia dengan perilaku etis kita, seakan-akan itu nggak terjadi. Gitu. Itu nomor satu. Ya kan? Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah kita yang berjuang keadilan ekologis itu nggak ada. Itu juga keliru kalau dikatakan kita jual kiamat. Kenapa? Yang kita dorong justru harapan. Kita tahu bahwa bumi ini udah rusak, kita sadar itu, ya kan? Tapi di dalam kerusakan itu justru kita mau mendorong satu upaya baru dengan mengajukan pikiran baru dan cara-cara baru mengelola hidup bersama-sama di semesta ini, gitu loh. Jadi yang apa itu metafora ini kan digambarkan secara baik oleh antropolog yang meneliti misalnya tentang jamur. Ya kan, jamur di Oregon itu, ya kan, dan jamur yang hanya tumbuh di hutan yang rusak akibat industri pertambangan. Di jamur dari pohon pinus. Nah, itu satu metafora yang mengatakan dunia ini dirusak oleh kapitalisme. Itu harus kita akui. Ya kan, harus kita lakukan. Tapi kita juga nggak mau nakut-nakuti kalian dengan kiamat, sekalipun itu perbuatan kalian. Yang justru ingin kita lakukan adalah lihat itu ada satu jamur yang bisa tumbuh dalam kerusakan. Artinya selalu peluang dan harapan baru untuk kehidupan yang lebih adil itu selalu mungkin kalau kita mau usahakan bersama-sama. Nah, itu loh. Itu kalau tadi Uli tanya apa etikanya dari ekosipasi itu apa? Etikanya ada di situ. Kita sadar ini rusak. Tapi kalau kita diamkan, ya kan kita akan jatuh pada fatalisme mesin. Nah, ini dekarbonisasi misalnya mulai muncul ya, teknikalisasi iklim gitu. Nah, ini justru yang harus itu kenapa perlu kita dorong gitu. Disitulah adanya teman-teman organisasi lingkungan, masyarakat adat gitu ya. Dia nggak ingin mengatakan bahwa nanti kiamat, enggak. Kalian udah merusak, dunia ini sudah dirusak oleh sistem yang kita bikin sendiri. Tapi toh planet ini masih memberikan kita harapan. Nah, kita jangan lari, jangan keluar, jangan seperti Donald Trump. Itu nggak mungkin bagi kita, ya kan, seperti Amazon dan Jeff Bezos bikin pesawat ulang-alik supaya kalau bumi ini rusak, kita menemukan satu sejenis planet baru seperti bumi, lalu manusia bisa dibawa ke sana. Cuma orang-orang super tajir yang bisa ke sana. Itu Indonesia nggak bisa ikut-ikutan kayak begitu. Negara seperti Indonesia yang bisa dilakukan adalah berhemat dengan apa yang kita punya. Itulah kenapa kita perlu degrowth. Kita perlu mengubah kebijakan lingkungan kita dan cara baru, cara pandang kita dalam melihat
manusia dengan alam ini gitu. Iya, Kira-kira gitulah. Oke. Bang Islam mau nambahkan tadi ya bahwa sebenarnya praktik-praktik ekosipasi ini masih sangat banyak sekali gitu di kehidupan masyarakat adat, komunitas lokal gitu, dan pasti Walhi sering banget berinteraksi dengan itu dan bahkan mungkin mendokumentasikan itu dalam banyak kajian-kajiannya Walhi. Ya, saya kira di dalam riset kita melihat beberapa riset yang di Gambut, bagaimana masyarakat bisa hidup di lahan gambut tanpa mengeringkan gambut. Oke. Dan kalau di gambut dikeringkan itu praktek perkebunan besar ya, gambut dikeringin, kemudian mereka tanami apakah dengan sawit begitu, kemudian ketika musim kemarau kebakaran gitu ya, dan tidak bisa dipadamkan. Karena kalau gambut itu udah ketemu yang ubah gambut di dalamnya lebih dari 3 meter gitu ya, 2 meter saya itu udah berapa, tidak bisa itu berapapun disiram itu Bang Tetap terbakar. Tetap dia apinya tidak padam. Nah, bisa mereka tetap bisa bertanam tanpa rusak, bisa tetap mengambil hasil dari daerah gambut gitu. Atau bahkan kita melihat sesuatu yang katakanlah di dunia yang sudah modern, bisa nggak sih, kan kayak orang bilang ya terus apa kita Walhi ini mau bawa kita ke zaman gitu kan, kira-kira sama atau fatalisme juga fatalis dianggap begitu gitu. Nah, kita juga riset bahwa di satu daerah di Bali gitu yang pariwisatanya dikerjakan secara kelompok oleh masyarakat adat gitu ya, dan itu bisa mereka jaga pantainya bersama, usaha mereka juga secara bersama, dibangun rumah makan, kafe, mereka masih bisa nangkep ikan juga di situ gitu ya. Jadi itu ada dan bisa gitu. Nah, yang menjadi problem kan yang begini nih ya, spotnya masih banyak, tapi saya bilang spot karena dia bisa muncul di mana aja gitu. Dia menjadi spot karena pikiran tentang segala sesuatu itu material dalam arti kapital atau uang atau itu mendominasi otak kita, otak manusia Indonesia ini semua. Ya mungkin termasuk saya itu sudah mulai berpikir apa keuntungannya, dan yang disebut keuntungan itu adalah materi. Nah, itu kalau paham itu sudah masuk sampai kita sudah bisa lihat di pelosok pedalaman, barang-barang modern sudah masuk ke sana, ya itu artinya mereka butuh mencari sesuatu untuk kemudian dijual dalam uang, kemudian beli barang itu gitu ya. Saya pernah ke satu pedalaman di Papua umpamanya ya, saya lihat ini banyak sekali sampah plastik dari botol minuman. Itu sangat di pedalaman. Iya, nggak ada teknologi tentu saja untuk bisa mengurai itu, tapi sampai situ tuh numpuk itu sebaran di mana. Jadi kita di perkotaan saja yang teknologinya sudah ada begitu, itu juga tidak mampu mengatasi sampah yang ada karena tadi pola hidup sampah kita ini ya. Apa pola hidup sampah ini memproduksi sampah dalam jumlah yang besar. Itu yang saya sebut bukan manusia semua kita yang dalam artian memang mau nyampah, tapi sistemnya dibangun agar kita nyampah. Ya, kalau kita sebagai individu sudah mungkin bisa aja, aku ngurangin belanja, dikasih kantong plastik aku tolak gitu ya. Tapi kan kita membeli sesuatu kemudian sudah dibungkus memang dengan kemasan plastik yang nggak bisa ini. Oleh karena itu memang ya mau nggak mau as individual kita memang harus berubah, tapi secara sistem juga harus dirubah. Karena kalau sistem yang nggak dirubah, kita banyak tidak punya pilihan, sehingga pola hidup nyampah ini tetap terjadi. Oke, makasih Bang Islah.
Dan banyak banget sebenarnya ya praktik-praktik misal kayak di masyarakat Dayak gitu, mereka sebut dengan gilir balik. Jadi mereka perladangan berpindah, tapi dia siklusnya masih akan tetap balik ke titik awal gitu. Tapi mereka memberikan jedah gitu kepada alam supaya itu sendiri untuk memulihkan dirinya gitu. Jadi sebenarnya banyak banget praktik-praktik itu di masyarakat kita, tapi sayangnya itu yang dibunuh lewat kebijakan-kebijakan politik kita. Fatalismenya yang lain, Bang. Ini itu yang kalian contohkan itu kan kecil-kecil. Ya. Tapi yang kita mau bilang, sesungguhnya ekonomi yang bertahan di Indonesia ini itu yang kecil-kecil. Itu yang disebut itulah ekonomi intergenerasional, itu yang harus dijaga. Ya. Nah, orang ya bisa lu nyawa sehektar 2 hektar, bagus sawahnya, di situ tidak cuma ada padi, tapi di situ ada sayur juga. Biasa kita di pinggirnya sayur, ada pohon pisang di pinggirnya, ada macam-macam. Tapi itu nggak bisa ngidupin orang se-Indonesia. Itu yang salah. Karena kita mau semua terpusat diproduksi di satu tempat. Jadi produksi massal sehingga bisa distribusi. Karena banyak problem di situ, di terpusat dan banyak itu satu, maka kerusakan lingkungannya akan sangat parah, masif. Keragaman hayati, keragaman budaya hilang. Oke. Nah, tapi kalau dia tersebar, ini justru dia tidak akan punya masalah distribusi. Kita ini kepulauan, kalau ada angin kencang, ada cuaca buruk, kapal nggak bisa berlayar, lewat semua kita. Dan itu pernah terjadi. Jadi saya nggak ini. Kapan terjadinya? Kita ingat dulu Jawa pernah menjadi pusat industri gula sedunia. Ya, waktu zaman VOC gitu. Ya, kolonial ya. Ketika cuacanya sangat buruk, kapal-kapal nggak bisa bawa gula, sudah orang nggak bisa makan apa-apa, akhirnya makan gula, gitu. Karena tanaman lain kita nggak ada gitu. Jadi pangan atau makanan ini kritik kita terhadap tadi cara berpikirnya harus di satu tempat, homogen, sentralistik, homogen. Betul. Dan dia juga satu sumbernya, Jadi kritiknya dia tidak boleh hanya dibuat di satu tempat dan dengan model monokultur, ya. Karena di monokulturnya itu yang merusakkan keragaman hayati itu. Karena hutan kita ini kan hutan tropis ya, tumbuhan makhluk hidup beraneka ragam. Yang kedua, jenis pangannya juga harus beragam. Kita kan belum lama ini, mungkin baru sejak 70 atau bahkan 80-an kita ini semua menjadi pemakan nasi pagi siang malam gitu ya. Dulu enggak pagi siang malam kita makan nasi. Dan perubahannya drastis. Kita bisa ke negara-negara Asia lain dan lihat mereka nggak makan nasi pagi siang malam. Ya. Jadi mereka makan nasi di siang, pagi makan apa, malam makan mie, makan umbi apa. Jadi dia tidak masalah pangan ini nggak kayak sekarang. Nah, kenapa yang kayak sekarang solusinya juga menjadi salah kan dengan food estate? Hancur akan hancur hutan Papua. Dia akan mengulangi kehancuran Kalimantan. Udah terbukti gagal di Kalimantan. Sip. Oke, nggak terasa nih udah 1 jam ya. Kita ngobrolin soal ekosipasi dan keadilan ekologis. Makasih Bang Islam, makasih Bang Robert. Sama-sama Oli. Diskusi kita pada hari ini sangat dalam banget ya. Dan tadi kita bisa mengetahui bahwa ekosipasi itu adalah satu etika hidup bersama yang harusnya kita miliki saat ini gitu ya, dan dia menjadi politik kewargaan baru agar keadilan ekologis tadi itu bisa terwujud gitu ya. Dan sebenarnya itu kita bukan, ketika kita ngomongin soal melindungi bumi, menyelamatkan hutan, itu bukan sesuatu yang heroik sebenarnya ya, karena kita pada dasarnya tengah melakukan perjuangan untuk kita
sendiri juga. Karena apa? Karena kalau kita tetap membiarkan sistem ekonominya seperti saat ini yang sangat eksploitatif, lingkungan semakin rusak, maka kita nggak akan punya tempat tinggal yang layak untuk kita hidupin gitu. Bumi ini nggak layak untuk kita hidupi gitu. Jadi sebenarnya ini adalah praktik hidup bersama yang harus kita lakukan untuk kita bisa lebih baik lagi gitu ya hidup, dan kita bisa menikmati bumi yang bisa bisa memberikan kenyamanan, atau kemudian kita bisa hidup dengan baik di dalamnya gitu. Makasih teman-teman sudah menyaksikan opsi kali ini, dan sampai bertemu di opsi selanjutnya. Kameramannya